Itu Lawang Limo mlebu iku, sedeng itu. Nah, Itu gua ya? Iya. Wis mana itu kayak iku, Mas. Oh, dari dinding-dinding. Wis posone ya, gawe durduran gawe bambune. Lar ngonekne dadi go munggah lek cara aneh ya, biyen aneh-aneh. Perkenalkan, nama saya Karsi Nero Sutamrin. Saya di Telaga Murut ini sebagai pengelola kelompok sadar wisata, juga pengelola penggiat lingkungan. Inilah Telaga Burat. Luasnya sekitar 100 meter persegi. Tapi dari telaga ini, airnya digunakan untuk mengairi sawah lebih dari 800 hektar. Di kawasan yang mengairi sawah, mengairi dari Murut itu enggak ada, Mas, pakai diesel enggak ada. Terus pokoknya setahun 4 desa aja ping telu. Setahun ping telu, Mas, panennya. Yang memanfaatkan ya itu yang orang-orang yang punya sawah, khususnya pamong yang bengkoknya luas-luas itu. Karsi lalu menunjukkan lokasi pembagian air untuk mengairi sawah di 4 desa. Air yang datang dari sebelah kiri ini adalah air dari Telaga Burat. Yang atas adalah pintu air ke Desa Ngentrong, yang kanan untuk Desa Sawo serta Gedangan, dan yang bawah untuk Desa Gamping. Tidak ada biarpun hasilnya padi panen melimpah ya, kita tidak pernah merasakan dan bahkan kita tidak pernah meminta. Jadi siapalah niat kita ya free lillahi ta'ala untuk menjaga supaya air itu tetap ada. Menjaga supaya air tetap ada. Inilah yang dilakukan oleh Karsi sejak tahun 1991. Ketika marak terjadi penebangan liar dan hampir tak dilakukan penanaman kembali, hutan tak lagi rindang. Ini bisa diartikan ancaman untuk ketersediaan air di Telaga Burat. Nah, kapan itu saya pernah ya pada waktu itu saya masih kecil, Mas. Si cilik kelas 3 SMP kan si cilik, Mas. Awake dhewe iki goleki negara ki ndi ya? Pemerintah ki sapa ya? Kita kan otomatis bingung, Mas. Kita orang desa, orang pelosok, sing jenenge negara ki sapa? Pemerintah ki ndi? Kita bingung. Mau mencari akses ke sana itu ndak ada akses ke sana, Mas. Kita dan teman-teman ngobrol. Akhirnya pada waktu tahun 91 itu di depan sana ada pos perhutani, ada pos penjagaan. Pada waktu itu kita masuk ke Pak Perhutani. Pak, ini Telaga Murut ini pripun toh Pak? Piye toh Pak statusnya? Status piye toh le? Status apa? Maksud saya ini gini Pak, status Telaga Murut ini sekarang kan wis ndak malah tindak medeni toh Pak. Amres saiki bar medeni neh piye Pak? Paling ndak enek apa ndak Pak sing undang-undang tertulis kuwi? Enek le sampean goleki. Sampean cari yo nanti undang-undang tentang sumber mata air, undang-undang tentang konservasi. Sampean goleki itu. Nanti pasti ada undang-undangnya itu. Nah, akhirnya kita masih kecil yo bingung nih, Mas. Nah, golek buku neng ndi, pareng ndi. Nah, saiki enak karo turu googling, buka HP bisa. Tapi zaman 91 ngendi le golek. Kita juga lagi-lagi tidak punya akses. Akhirnya ya kita mohon kepada Pak Perhutani, akhirnya setan berapa bulan itu ketemu beliaunya lagi lalu dikasih, Mas. Alhamdulillah pada waktu itu dikasih tentang undang-undang sumber mata air. Nah, mulai detik itu kita membaca, oh ternyata ada yang melindungi sumber mata air kayak Telaga Murut ini, Mas ya. Ini khususnya telaga. Itu radius 250 meter keliling itu memang wajib dilindungi dan tidak boleh diganggu.
Karsi pun mencoba untuk mengembalikan hutan sebagaimana mestinya. Dan yang pasti, dengan segala keterbatasan, baik tenaga, waktu, pengetahuan, maupun jaringan sosialnya. Nah, nyapa? Setiap kita jalan ke pasar, kayak pasar campur darat, pasar Bandung, itu ketemu ada bakul buah, kita berhenti di situ, Mas. Kita kadang bawa tompo, sama tahu tompo sama rinjing itu, yang nyaman-nyaman orang dulu itu. Kadang dolan ngontel, ini bawa tompo. Kalau ada orang bekas makan pelem, makan mangga, makan apa, salak itu, bijinya kita taruh di tompo, kita bawa pulang, Mas. Kita bawa pulang, kita berempat, berlima dengan teman saya. Setelah itu ya kita lempar-lemparkan di kawasan ini. Walau walam, sementing tahu calon-calonnya mbuh engko tukule suka teki apa kita ndak tahu. Dan yang penting kita niat kita untuk menanam. Ya syukur alhamdulillah sudah mulai agak tumbuh rumbun, terus kita jaga. Hampir 500-an, Mas. Ngumpul sore, Mas. Tak hanya pepohonan, kehidupan di dalamnya juga perlu dikembalikan. Bahkan monyet itu, Mas. Monyet itu pada waktu saya kecil ya seperti ini, Mas. Kadang kalau saya kecil ini ya deket dikasih makan mau. Tapi sempat menghilang itu hampir 9 tahun, Mas. Hampir 9 tahun menghilang total lap. Seperti ditelan bumi. Nah, kita juga berupaya juga, Mas, untuk mengembalikan monyet itu. Dari dalam hutan sana, Mas, yang di atas sana radius 1 kilo atau bahkan 1 kilo lebih itu, kita setiap hari itu ngasih makanan, Mas. Kita sebar pakai kacang, kita cantoli pisang itu setiap hari, Mas, itu. Terus besoknya dilihat, dipangan porong ya, isi porong monyet itu, waduh enggak ada. Besoknya lihat tadi, dipangan, doang dipangan semut. Dipangan semut dari makan monyet kan lain tuh, Mas, cara ngupasnya. Nah, akhirnya seminggu kita, dipangan isi enak kita lah. Akhirnya terus, Mas, kita pancing 5 meter, 10 meter terus. Akhirnya alhamdulillah hampir 9 tahun kita mengembalikan monyet seperti ini. Oke, moga Pak. Nek makani jenengan mencalon-calon, jenengan lumpuk nih. Gede menangan, Pak. Buah dari kegigihan yang dilakukan Karsi tak hanya sampai di sini. Jika pada tahun 1991 luas kawasan lindung Telaga Buret hanya 1,8 hektar, luasnya kini menjadi 22,5 hektar. Perluasan kawasan lindung di Telaga Buret menjadi penting. Sebab jika hutan terjaga, kehidupan di dalamnya hingga manusia di sekitar itu sendiri akan merasakan manfaatnya. Pada awal-awalnya ya memang, Mas, ada sampai almarhum kedua orang tua saya itu wis le lah mengopeni alas buret itu saja terusne malah kena ancaman. Ndak, Pak, Bu, pokoke kok Bu, ndak, Pak, Mbok, pokoke tak terusne ya. Nek wong desa nyelok kan Mbok to, Mas. Padha lah. Itu juga luar biasa karena kearifan lokal. Wis ndak, Mbok, Pak, wis tak terusne pokoke wong piye lho wong wargane awake dhewe kene iki uripe ya kok banyu buret nek ndak diopeni sok kaya apa wong kayu mulai arep mengering. Dan apa yang banyak diberitakan tentang Telaga Buret yang penuh mistis, Karsi justru merasa senang. Kalau undang-undang tak tertulis itu pasti identik dengan mistik. Siapapun pasti kenal, baca, googling Telaga Buret itu pasti mistisnya berapa persen pasti ada. Yang saya heran sampai sekarang juga itu. Bahkan kalau orang-orang mau Telaga Buret itu, Buret masih angker, masih seperti ini. Ya itu, cara nenek moyang kita membuat lestarinya di Telaga Buret itu dengan membuat undang-undang yang tak tertulis. Jika mistis adalah warisan undang-undang dari nenek moyang yang tak tertulis, maka patut disyukuri bahwa kita masih bisa menikmati keasrian alam Telaga Buret hingga hari ini. Maka pada akhirnya, kesadaran dan ketaatan untuk menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama untuk generasi yang akan datang. Sebab bagi Karsi, manusia adalah pusat dari segala keserakahan. Nah, tidak serakah seperti apa? Yang di dalam laut diambil, di dalam bumi diambil. Setelah itu tidak dikembalikan. Nah, bagaimana bumi tidak ngamuk, alam tidak ngamuk? Itu sudah resiko. Makanya menungso lek tilokne serakah nesu ya kan belajar dari itu memang kita serakah. Lek urung diujur ning ngalor menungso ki urung kapok lho, Mas. Dan menjaga alam atau lingkungan bukan hanya sebatas tidak menebang pohon sembarangan atau menanam pohon sebanyak-banyaknya. Menjaga alam atau lingkungan bisa dilakukan dengan tidak mengotori sungai dengan sampah.
seperti di persimpangan pembagian aliran air. Pempres saya ini isinya sampah di mana-mana karena sampah ini butuh member loh mas. Betul, sampah ini gue koncone loh. Taruhlah saya ngerokok kledis pas acara rene ngasbak rene ngopo, nah neng pot bunga neng rokok siji lah siji ya mor gue koncoku nanti lebih gue telu ngono mas, sampah butuh member. Hutan sudah pulih seperti sebelumnya. Air di Telaga Buret tak terancam lagi. Monyet dan satwa lain sudah menjadikan ini sebagai rumah. Lalu, apa yang didapat oleh Karsi? Padahal ia tak memiliki sawah yang bisa dialiri air dari apa yang sudah ia lakukan. Selamat, Karsi mendapat penghargaan Kalpataru pada tahun 2016. Bencana, karena kenapa? Itu Kalpataru itu bukan tujuan kegiatan kami, bukan arah kegiatan kami, bukan itu. Nah, sedangkan Kalpataru itu penuh super dengan administrasi. Pokoknya jibek administrasi pol pokoknya. Wong desa kelas penggiat lingkungan ini administrasi jibek mas, bundel nggak masuk. Karena apa ya? Semuanya itu butuh terdata, ternilai. Ya memang harus seperti itu karena itu kan ya memang apa ya? Aturannya kan harus seperti itu. Tapi kalau menurut saya bencana karena Kalpataru itu sebuah cambuk mas. Jadi saya tidak akan berhenti dengan mendapatkan Kalpataru. Kalau berhenti ya ikut tak olehmu ya Kalpataru. Cara ini cuma pasang ning kono kuwi. Ada kotak nang omah gambar emas, mbok emas mbok dudu ning jero kotakan ora tak buka tapi warnanya kuning ngono mas. Ya cuma iku, lek kamu berhenti di situ, tapi pergerakan saya tidak akan berhenti di situ. Sebelum napas saya berhenti, saya tidak bergerak dan akan menjaga lingkungan mas. Pergerakan menjaga lingkungan juga diselaraskan dengan kegiatan ulur-ulur. Ulur-uluran banyu iki ben iso dirasakne anak putumu besok. Bahasane bajingan seperti itu. Jadi intinya tradisi ulur-ulur itu adalah ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain filosofi yang lain tetap gotong royong dan kekompakan.